Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sufi. Akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOWS. Penjelasannya adalah 1. R adalah melihat dokumen regulasi, yaitu SK, pedoman, panduan, dan SPO. 2. D. Melihat dokumen bukti implementasi. 3. O adalah observasi. W adalah wawancara. Dan yang terakhir, S adalah simulasi. Ini untuk membuktikan apakah kita sudah melakukan kerjakan yang kita tulis dan tulis yang kita kerjakan. Channel YouTube Dr. Sufi dibangun untuk itu semua. Ada regulasi internal seperti SK, pedoman, panduan, dan SPO. Ada dokumentasi bukti pelaksanaan. Saat observasi, yang dilihat sama dengan yang ada di regulasi dan dokumentasi. Saat wawancara, sobat sehat bisa menjawab sesuai dengan yang ada di regulasi dan dokumentasi. Dan saat diminta melakukan simulasi, bisa melaksanakan sesuai SPO yang sudah sobat susun sendiri. Sobat sehat, ini adalah video saya yang ke-209C yang akan membahas tentang investigasi insiden keselamatan pasien yang berdasarkan laporan internal insiden keselamatan pasien. Sebelum melihat video 209C ini, saya anjurkan sobat sehat melihat dulu video 203 sampai dengan 208, kemudian video 209A dan video 209B karena ini merupakan sekuen. Sobat sehat, yuk kita bahas kapan dan bagaimana melakukan investigasi dari insiden keselamatan pasien. Seperti kita bahas di video sebelumnya, pelaporan insiden itu penting karena pelaporan akan menjadi proses pembelajaran untuk mencegah kejadian yang sama terulang kembali. Dan yang dilaporkan adalah kejadian yang sudah terjadi, kejadian yang nyaris terjadi, dan kejadian yang potensial terjadi. Lalu yang membuat laporan insiden siapa saja? Mereka atau semua staf Pasienkes yang pertama menemukan kejadian atau insiden. Dan siapa saja atau semua staf yang terlibat dalam kejadian atau insiden. Kemudian bagaimana membangun sistem laporan insiden? Caranya adalah menyusun kebijakan, menyusun alur pelaporan, menyiapkan formulir pelaporan, menyusun prosedur pelaporan, melakukan sosialisasi pada seluruh karyawan. Kemudian bagaimana alur pelaporan insiden? Pertama, apabila terjadi suatu insiden yaitu KNC, KTD, KTC, KPC di Pasienkes, wajib segera ditindaklanjuti atau dicegah dan ditangani untuk mengurangi dampak atau akibat yang tidak diharapkan. Setelah ditindaklanjuti, segera buat laporan insiden dengan mengisi formulir laporan insiden pada akhir jam kerja atau shift kepada atasan langsung, paling lambat 2 kali 24 jam. Jangan menunda laporan. Setelah selesai mengisi laporan, segera serahkan kepada atasan langsung pelapor. Atasan langsung akan memeriksa atau memverifikasi laporan dan melakukan grading risiko terhadap insiden yang dilaporkan dengan matriks grading risiko. Setelah dimasukkan ke dalam matriks grading risiko berdasarkan laporan insiden, akan bisa ditentukan tingkat keparahan atau severity, yaitu rendah berwarna biru, moderat berwarna hijau, tinggi berwarna kuning, dan sangat tinggi atau ekstrim berwarna merah. Hasil grading akan menentukan investigasi dan analisis yang akan dilakukan. Kita lihat gambar 1 di video ini tentang tindakan sesuai tingkat dan band risiko. Sobat sehat bisa melihat gambar 1 di video tentang tindakan sesuai tingkat dan band risiko. Untuk level rendah atau biru, tindakan yang dilakukan adalah
investigasi sederhana paling lama 1 minggu setelah dengan prosedur rutin. Untuk level sedang atau hijau, tindakannya adalah dilakukan investigasi sederhana paling lama 2 minggu. Manajer, pimpinan klinis, unit kerja sebaiknya menilai dampak terhadap bahaya dan mengelola risiko. Untuk level tinggi atau kuning, tindakannya adalah dilakukan RCA paling lama 45 hari. Kaji dengan detail dan perlu tindakan segera, serta membutuhkan tindakan pimpinan fasilitas kesehatan. Untuk level sangat tinggi atau merah, tindakannya adalah risiko ekstrim, dilakukan RCA paling lama 45 hari, membutuhkan tindakan segera dan perhatian sampai ke pimpinan Vaskes. Jadi, langkah setelah laporan insiden internal keselamatan pasien adalah: pertama, laporan diverifikasi oleh tim keselamatan pasien. Selanjutnya dilakukan investigasi oleh tim keselamatan pasien dalam bentuk wawancara dan pemeriksaan dokumen. Berdasarkan hasil investigasi, tim keselamatan pasien menentukan derajat insiden atau grading dan melakukan root cause analysis atau RCA dengan metode baku untuk menemukan akar masalah. Tim keselamatan pasien harus memberikan rekomendasi keselamatan pasien kepada pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan hasil root cause analysis atau RCA. Ketentuan lebih lanjut mengenai root cause analysis atau RCA diatur dalam pedoman yang disusun oleh KNKP atau Komite Nasional Keselamatan Pasien. Setelah selesai melakukan investigasi sederhana, laporan hasil investigasi dan laporan insiden dilaporkan ke tim keselamatan pasien. Tim keselamatan pasien akan menganalisis kembali hasil investigasi dan laporan insiden untuk menentukan apakah perlu dilakukan investigasi lanjutan atau RCA dengan melakukan regrading. Untuk grid kuning dan merah, tim keselamatan pasien akan melakukan analisis akar masalah atau root cause analysis atau RCA. Setelah melakukan RCA, tim keselamatan pasien akan membuat laporan dan rekomendasi untuk perbaikan serta pembelajaran berupa petunjuk atau safety alert untuk mencegah kejadian yang sama terulang kembali. Hasil RCA, rekomendasi, dan rencana kerja dilaporkan kepada Kepala Fasyankes. Rekomendasi untuk perbaikan dan pembelajaran diberikan umpan balik kepada unit kerja terkait serta sosialisasi kepada seluruh unit di Fasyankes. Unit kerja membuat analisa dan tren kejadian di satuan kerjanya masing-masing. Kemudian monitoring dan evaluasi perbaikan oleh tim keselamatan pasien. Demikianlah Sobat Sehat, di video 209C ini kita telah membahas kapan dan bagaimana melakukan investigasi insiden keselamatan pasien. Sobat Sehat bisa melihat lebih rinci pada Permenkes RI nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien. Kita akan bertemu kembali di video 209D untuk membahas tentang langkah root cause analysis untuk kategori grading kuning dan merah. Sampai di sini dulu ya. Silakan sampaikan di kolom komentar apabila ada masukan. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.